orang ke dalam api neraka, apakah hal tersebut? Maka Nabi menjawab, al-ajwafan. Ada dua hal yang paling banyak menjebloskan orang masuk ke dalam api neraka. Apa dua hal tersebut? Al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Sehingga Rasulullah mengatakan, man yadhmalli ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahu bil jannah. Yang bisa menjamin antara kedua rahangnya dan kedua pahanya, dia jamin dia tidak melanggar syariat Allah dengan dua hal tersebut, maka saya jamin surga Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Jaga apa di antara kedua rahang? Mulut, lidah kita. Jaga lidah kita. Dan juga jaga kemaluan kita. Orang kalau bisa jaga mulut dan juga menjaga kemaluan, maka dijamin dapat surganya Allah Ta'ala. Sebab Nabi juga bilang, hal yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasadidu al-sinatihim. Bukankah yang menjebloskan orang ke dalam api neraka, bikin orang nyungsep ke dalam api neraka, apakah ada hal lain yang membuat dia nyungsep selain di mulutnya dia? Kebanyakan orang itu yang bikin dia nyungsep ke dalam api neraka mulutnya, lidahnya dia. Nah begitu juga di dalam menjaga kemaluan, sampai Rasulullah memberikan solusi. Di dalam menjaga kemaluan tersebut Allah memberikan solusi. Syariat memberikan solusi untuk menjaga kemaluan. Apa solusinya? Melalui pernikahan. Ahallallahu nikah. Allah Ta'ala menghalalkan pernikahan tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengharamkan perzinahan dan menghalalkan pernikahan. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat dengan perzinahan. Allah nggak bilang jangan kamu berzina. Kita bukan dilarang jangan berzina, bukan. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan jangan mendekati perbuatan zina. Dekat aja jangan. Dekat aja jangan, bukan berzinanya. Mendekatinya aja jangan. Apalagi melakukan perbuatan zina tersebut. Bagaimana mendekati? Mendekati perbuatan zina, mata dengan melihat, ya, tangan dengan menyentuh, hati, pikiran dengan membayangkan dan memfikirkan. Sehingga salah satu hal yang menjadi poin kunci untuk menjaga kemaluan adalah menjaga mata. Allah Ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menjaga matanya. Kalau matanya dijaga, maka otomatis kemaluannya juga terjaga. Tapi kalau matanya tidak dia jaga, maka ulama bilang al-ain tanzur, mata melihat, wal qalb yahwa, hati menginginkan, terobsesi, mengidam-idamkan, wal farj yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Kemaluan yang menentukan. Mata melihat, hati memikirkan, membayangkan, dan kemaluan yang mengeksekusi. Waliyad bila min dzalik. Tapi kalau udah dari awal kita blok, dari mata kita blok, kita jaga, otomatis nggak masuk ke dalam hati. Sebab akses untuk masuk ke dalam hati cuma dari dua pintu, nggak ada pintu yang ketiga. Akses masuk ke dalam hati manusia itu dari mata atau dari telinga, melalui apa yang dia lihat ataupun melalui apa yang dia dengar. Sehingga musuh-musuh Allah, syaitan, yang merupakan mengarahkan segala upayanya itu untuk mengenyangkan mata kita dan telinga kita. Dibikin tuh yang masuk ke mata ataupun yang masuk ke telinga, semua hal-hal yang buruk. Waliyad bila min dzalik, melalui media, melalui televisi. Kalau dulu cuma televisi doang, tapi sekarang melalui internet, melalui media-media yang ada,
Dan bukan cuma satu media, banyak media. Dibawakan konten yang bermacam-macam. Gak cukup sampai ke pesan pribadi dikirimkan kepada umat Islam tersebut. Ingin merusak mereka melalui apa yang mereka lihat, melalui apa yang mereka dengar, sehingga melalui pintu mata dan telinga masuk syaitan punya akses ke dalam hati, membuat hati tersebut menjadi terkontaminasi, menjadi rusak. Kalau udah hati rusak, maka otomatis semua jadi rusak. Mulut jadi bejat ucapannya, kemudian termasuk juga kemaluan. Waliyadillah, tangan melakukan yang haram, kaki melakukan yang haram, mulut berucap yang haram, mata melihat yang haram, telinga melihat yang haram, perut diisi dengan yang haram, maka kemaluan pun juga melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang pandai menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Mereka orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya, bisa mengendalikan, mengontrol kemaluannya, menjaga kemaluannya. Dan kemaluan atau manusia memiliki syahwat. Kita manusia bukan malaikat. Kita memiliki syahwat, tapi juga kita diberikan akal dan kita diberikan iman yang menerangi akal tersebut. Sehingga kenapa disebut akal? Disebut akal sebab akal itu ya'dilak angkul lisu. Akal mengikat manusia, jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang buruk, dalam perbuatan yang tercela. Jadi kalau orang yang terjeblos dalam perbuatan yang tercela, berarti akalnya error, akalnya gak beres. Yang melihat semaunya, yang ngomong semaunya, yang mendengar semaunya, gak peduli mau halal ataupun haram, yang ngambil nyentuh semaunya, yang melangkah semaunya, yang makan gegaris semaunya, gak peduli dari yang halal atau yang haram. Begitu juga gak peduli kemaluannya, dia gunakan untuk yang halal ataupun yang haram. Maka berarti orang ini gak ada akalnya. Walaupun saya bisa bikin pesawat tanpa awak, saya bisa ngirim dengan bualan dan kebohongan mereka, saya ngirim manusia ke bulan. Begitu. Kapan ngirimnya? 60 tahun yang lalu. 60 tahun ke bulan udah bikin berapa kontrakan? Dia bikin berapa rumah? Buka pabrik, buka toko, buka warung di sana. Apa yang dia bikin di sana? Terus kenapa tidak berangkat lagi, nggak pergi lagi? Mau nitip saya, mau gojek di sana, bisa? Wah, semuanya apapun yang disodorkan, dicekoki oleh mereka, ditelan oleh bulan-bulan. Waliyadillah min dzalik. Penipu, pembohong. Ala kulli hal, jangan kita melihat bahwasanya kemajuan cara berpikir seseorang ketika dia saya bisa kirim manusia ke bulan, benda ke ini ke itu, saya bisa membuat pesawat tanpa awak, saya bisa membuat alat-alat komputer dan segala macam. Akan tetapi dia nggak bisa menjaga kemaluannya, nggak bisa menjaga auratnya, nggak bisa menjaga dirinya dari yang haram. Maka inhum illa kal'an'am, mereka bagaikan hewan, bagaikan binatang yang nggak punya akal. Sebab Allah Ta'ala memberikan manusia itu dijadikan mereka adalah memiliki syahwat dan memiliki akal. Binatang punya syahwat, nggak punya akal. Malaikat Allah Ta'ala berikan akal, pikiran tanpa syahwat. Malaikat diberikan akal, nggak ada syahwatnya. Kemudian binatang diberikan syahwat, nggak ada akalnya. Manusia diberikan akal dan syahwat. Maka mana yang lebih dominan, dia ikut kepada kelompok tersebut. Kalau akalnya lebih dominan, dia ikut ke dalam barisannya malaikat. Kalau syahwatnya lebih dominan, dia ikut ke dalam barisannya binatang, bahkan lebih sesat.
binatang ada yang melakukan LGBT? Nggak ada. Nggak ada binatang mendatangi sesama jenis, jantan sama jantan, betina sama betina, nggak ada. Tapi manusia, wah, saya punya pabrik elektronik, saya bisa bikin mobil, saya bisa bikin ini dan itu. Terus menyangka itu membuat dirinya berakal, namun dia melakukan hal-hal yang dimurkai semacam tersebut daripada LGBT tersebut, maka mereka nggak berakal, la ya'qilun, nggak punya akal sama sekali. Terus kenapa kita terobsesi dengan orang-orang yang semacam itu? Oh, karena dia pemain bola, karena dia bikin handphone saja, karena dia penyanyi, karena dia bintang film yang saya idolakan. Mau besok hari kiamat kumpul bersama mereka. Yang kamu idolakan pezina. Yang kamu idolakan adalah homoseksual. Yang kamu idolakan adalah orang-orang yang hina, yang seumur hidup yang gak sujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu yang diidolakan oleh anak kita, itu yang diidolakan oleh keluarga kita, itu yang dipampang posternya, komplain. Kenapa pasang poster ulama ini, ustadz ini, habib ini, komplain. Tapi kalau di rumah ada foto kafir, foto bezina, foto homoseksual, biasa aja. Foto ulama, bid'ah. Foto itu apa-apa, biarin. Dia nggak komplain, dia nggak komentar. Waliyad billah min dzalik. Memang condongnya ke situ, jangan-jangan waliyad billah. Sehingga lihat sekarang keluarga kita, anak-anak kita, mereka dicekoki dengan tontonan yang membuat perzinahan itu adalah hal yang remeh di dalam hati. Membangun di dalam hati generasi muda kita kalau perzinahan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Mereka dengan segala film yang mereka buat, mereka mengiklankan di situ, mengendorse, mengiklankan zina, mengendorse, mengiklankan homoseksual dan perbuatan-perbuatan ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak-anak kita tumbuh melihat wajah-wajah orang-orang yang sial tersebut, orang-orang yang celaka tersebut, dan terbiasa dengan melakukan, oh, barat sih emang biasa begitu, oh, orang luar negeri sih emang biasa begitu. Sehingga dulu sesuatu yang kelihatannya besar, luar biasa, menakutkan, kotor, menjijikkan, jadi mulai terbiasa hal yang semacam ini. Dan ini penyakit, sumber dosa dari situ. Ketika perbuatan yang haram menjadi sesuatu yang normal, menormalisasi sesuatu yang gak normal, menormalkan sesuatu kegilaan. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu coba selektif apa tontonan anak-anak kita, apa tontonan keluarga kita. Sampai sekarang ya, ini teknologi yang disalahgunakan dengan AI yang ada ini. Tahu apa yang mereka lakukan? Ketika handphone, itu kan handphone ada kamera depan, buka media sosial tertentu. Nah kemudian itu ada sebuah program dari AI yang ketika kamera itu saat dibuka aplikasinya untuk tontonan-tontonan tersebut, kameranya itu mendeteksi wajah anak-anak, maka saat scrolling keluarlah tontonan-tontonan yang mengendorse perzinahan atau homoseksual. Tapi begitu kamera mendeteksi wajah orang dewasa, maka diganti dengan sajian yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Memang sengaja datang untuk menyesatkan. Dulu itu Syekh Habib Umar bilang dulu. Bahkan kita tahu di sekolah-sekolah di Indonesia, dulu di luar negeri juga, kalau ada pelajaran agama lain di kelas yang beda agama, silahkan, mau keluar boleh, mau keluar dari kelas silahkan, beda agama, menganut paham kebebasan, ajaran beda agama boleh keluar dari kelas. Akan tetapi ketika diajarkan di zaman sekarang ini, di zaman sekarang yang mengklaim zaman kebebasan di negara-negara bebas, ketika ada sebuah materi di dalam sekolah mereka yang mengajarkan, mengendorse untuk normalisasi LGBT, perzinahan dan homoseksual dan semacamnya,
Maka semua harus hadir, nggak boleh ada yang absen. Kalau ada murid yang absen, ditegur teguran keras, kena sanksi, orang tuanya dipanggil. Sehingga orang tua yang di barat nih, non muslim, komplain kepada sekolah mereka, anak saya diajarkan untuk menormalkan hal-hal yang nggak normal. Mereka komplain kepada sekolahan, dan itu sebuah pemaksaan, diharuskan mesti hadir. Sehingga di sini kita sadar kalau klaim kebebasan yang mereka klaim adalah klaim yang palsu, dusta. Bebas untuk menodai agama Islam, bebas untuk menistakan akhlak, kemuliaan dan kehormatan, tetapi tidak bebas ya, untuk kalau kita bicara tentang, saya mau bicara tentang undang-undang yang kamu buat, saya mau kritik itu. Saya mau mengkritik tentang dasar negara kamu, saya mau mengkritik tentang sistem keamanan kamu, saya mau mengkritik tentang pemikiran yang sesat mereka tentang LGBT dan sebagainya. Oh, itu hal yang tabu, nggak boleh dikritik. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu adalah orang yang radikal, anti dengan kemanusiaan dan lain sebagainya, menjuruskan pada hak asasi manusia. Aslan pelaku yang semacam tersebut lebih kecil, lebih kotor daripada binatang, bukan manusia. Waliyadillah, binatang pun juga tidak melakukan perbuatan yang kotor yang keji tersebut. Terus apa langkah kita? Coba difilter apa yang ada di handphone keluarga kita, anak-anak kita kontrol, difilter. Jangan sampai ketika mereka sudah terjeblos dalam perbuatan jahat tersebut, baru kita mau balik, baru kita mau sadar. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari perzinahan dan dijauhkan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ihfaz qulubana, tahhir qulubana min an-nifaq, wa khurujna min al-fawahish, wa tahhir asma'ana wa absarana birahmatika ya arhamar rahimin. Jalna man hada jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.